Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yadi. Easy go. Kali ini saya akan membahas tentang seputar pola hidup sehat, terutama tentang pengetahuan tentang penyakit ya. Saya belajar di ilmu ini dari teman-teman yang ngerti kesehatan dan kerja di bagian kesehatan, yaitu Rumah Sehat BSI Indonesia. Oke, sebelum mulai videonya guys, alangkah baiknya di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, share jika bermanfaat. Dengan subscribe kalian, saya lebih semangat lagi buat konten YouTube-nya, bikin videonya lebih termotivasi dan lebih semangat lagi. Semoga di tahun ini bisa capai 1000 subscriber dulu ya. Enggak, ini baru nyampe 500 subscriber. Oke, doain yang terbaik pokoknya. Semoga di video ini bisa bermanfaat buat semuanya dan berbagi ilmu tentang kesehatan juga. Oke. Mungkin yang kena asam lambungnya tinggi, ya ada yang kena mah kronis, bahkan bisa ada yang kena liver. Tipes itu sebenarnya seawal mulanya dari lambung, karena gini, lambung itu kan organ terpenting di dalam tubuh kita. Jadi lambung itu kayak mesin lah istilahnya. Iya. Jadi makanan yang kita makan dicerna, diproses dari lambung. Jadi lambung ini kalau udah tinggi pasti kemana-mana kerasanya. Mungkin saya juga pernah ngerasain, kebanyakan orang yang nyepelin tentang asam lambung. Jadi gejala asam lambung biasanya pertama perih, mual, pusing, dan pegel di bagian belakang, terus ke kepala, migrain, bahkan kalau udah tinggi banget dia larinya nyesek di ulu hati. Itu namanya gejala di bagian asam lambung. Kalau mungkin pusing udah sering lah istilahnya, tapi bukan pusing nggak ada uang ya. Semua orang kayak gitu ya, pusing mikirin mantan, mungkin pusing mikirin jodoh, banyak ya pusing juga, bukan karena asam lambung aja ya. Jodoh banyak ya pusing juga, bukan karena asam lambung aja ya. Nah, cuman kalau kita benar-benar dijaga sih dari pola makannya, insya Allah pasti asam lambung kita pasti sehat. Jadi kalau bisa sih sarapannya harus rutin, terutama pagi-pagi. Biasanya suka malas sarapan kan. Biasanya pengennya makannya kayak gorengan, sepele banget. Kalau bisa sih minimal nasi putih ala-ala bule kayak kayak roti, energen, biskuit. Itu kan bagus banget buat kesehatan sebenarnya, susu ya. Jadi jangan sampai telat makan kalau pagi, karena kalau kita udah menyepelein sarapan pagi itu bahaya banget. Nanti bisa larinya ke gas lambung kita naik, nanti ke kepala puyeng, bawahnya pusing, bawahnya mual, nah begah, itu paling bahaya. Itu yang dikhawatirkan. Banyak kan sekarang kayak dokter Os kan itu akibat asam lambung juga. Dia larinya banyak ya, larinya ke mah kronis, itu paling bahaya. Kalau udah kronis tuh lambungnya luka. Jadi kalau udah luka lambungnya kayak bolong gitu. Ah, yang bener lu. kayak jalan aja bolongnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan dari pola makan. Selain kita makan buah-buahan, harus dari paginya minimal dipaksain, minimal energen untuk mengganti sarapan pagi. Itu sangat bagus, membantu asam lambung kita biar nggak naik. Untuk makanan yang harus dikurangin asam lambung, terutama kurangin makan pedas ya, kayak cabai-cabean, tapi bukan cabai-cabean malam minggu, kayak santan, mie, terutama kopi. Boleh ngopi tapi sesudah makan, karena kan banyak orang menyalahgunakan ngopi dulu baru makan. Sebenarnya kalau kita ngopi dulu, terkadang kita males untuk makan lagi, karena kopi itu mengandung zat kafeinnya tinggi banget. Jadi kalau habis makan suka malas makan, jadi pengennya makannya siang banget kayak gitu. Jadi kalau bisa sih minimal makan dulu baru kopi gitu kan. Semua orang pasti cinta kopi. Kopi itu ketika otak butuh inspirasi itu ngopi. Inspirasi itu ngopi. Bener nggak? Ketika lagi buntu tuh ngopi. Bagus ngopi biar kita nggak ngantuk, biar kerja kita tetap fit, seger. Dengan ngopi kan enak, enjoy terutama. Jadi kalau untuk pagi-pagi minimal harus dirutinin pola makannya guys, jangan sampai telat. Terutama kayak anak perantauan, anak kos,
Biasanya kalau pagi kan langsung kerja aktivitas, nggak sempet cari apa-apa, bener nggak? Ada sih yang simple, biasanya nasi uduk, karena udah kalau nasi uduk kan dia ada santannya terlalu banyak ya, jadi jangan keseringan, karena kalau kita makan nasi uduk terlalu sering itu bisa mengakibatkan asam lambung, jadi asam lambung kita penipisan dan bisa luka. Nah kalau udah luka bahaya banget guys, kalau udah luka tuh susah disembuhin. Banyak kan orang yang udah kena kronis bahkan sampai endoskopi, dimasukin selang pakai kamera, disedot, dikeluarin gitu, ngeri banget kan. Kalau bisa lebih ke alami nih, nanti kalian bisa saya rekomendasikan satu produk unggul ini, bagus banget buat lambung, terutama untuk memperbaiki di bagian asam lambung atau dinding lambung kita biar lambung kita kembali normal itu guys. Jadi untuk teman-teman di sini jangan sampai sepele tentang kesehatannya, apalagi mengenai asam lambung, karena kalau asam lambung udah bermasalah itu repot banget ya, cari solusinya juga susah. Mungkin kalau kita di warung-warung tuh kan banyak kayak Promax, Milanta, Porisilen, itu banyak banget. Cuman kalau saran saya sendiri sih jangan ketergantungan obat yang mengandung zat kimia tinggi, apalagi kita masih muda ya, masih ini, jadi harus benar diperhatikan dari pola makannya. Apalagi kayak anak kos, anak kontrakan, biasanya makannya seadanya kayak mie instan, telur ceplok, udah makanya yang simple-simple. Tapi kalau kita tiap hari seperti itu mungkin bahaya juga kan. Kalau untuk saran dari saya sih, saya akan merekomendasikan satu produk bagus banget yang lebih alami, herbal, tanpa ketergantungan. Buat teman-teman pasti mungkin penasaran ya untuk produknya seperti apa. Nah, ini terbuat dari kunyit putih, ekstrak kunyit putih ya, temulawak sama daun binahong. Mungkin tahu daun binahong, di kampung-kampung juga banyak ya. Kayak temulawak mungkin udah nggak asing lagi, kunyit putih mungkin agak sedikit baru dengar. Kebanyakan kan kunyit kuning itu sering pakai buat asam lambung juga. Cuman kalau kita itu kan udah banyak kan yang kepada konsumsi. Nah, kalau saya cari aja yang kunyit putih. Cuman kalau mungkin cari satu persatu kan ribet, belum tahu takarannya, belum tahu cara konsumsinya, takutnya kan kita salah, bener nggak? Kalau mau cari yang udah jadi, karena kalau kita ngeracik sendiri, ngerebus sendiri, ngegodok sendiri, takutnya kan kalau daun binahong sama kunyit kan banyak getahnya, itu bisa ngerusak di bagian organ dalam, pertama dari ginjal kayak gitu. Kalau bisa cari aja yang namanya yang udah jadi. Nah, aku rekomendasikan coba kalian cari produk kayak gini. Nah, ini Optimate Curcumino. Nah, boleh dilihat. Nah, ini ada label jamu. Nah, ini aman dikonsumsi. Ini ada label halal juga. Nih, bisa dilihat. Terutama ini ada Badan POM. Jadi udah ada sertifikat dari Badan POM ya, Badan Pengawas Obat Makanan. Nah, jadi ini khasiatnya membantu meningkatkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, kembung, sama mual. Jadi buat teman-teman boleh cari namanya Optimate Curcumino. Nah, ini sangat bagus banget untuk memperbaiki di bagian asam lambung yang sudah bermasalah, yang udah tinggi banget. Boleh kalian cari. Ini isinya 30 kapsul, diminumnya dalam perut keadaan kosong ya. Jadi untuk Optimate Curcumino ini sebenarnya sih dia belum diperjualbelikan, di apotek klinik juga belum ada. Kalau mau cari boleh buka websitenya www.dlcindonesia.com. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Nanti kalian bisa cari nih Optimate ini, harganya murah banget, terjangkau. Karena dia kan ada 30 kapsul, ini aman dikonsumsi. Kalau untuk Curcumino ini untuk daerah Jabodetabek itu ada di Bogor, Tangerang, Bandung, terus ada di luar Jawa juga, di Bali juga ada. Tapi kalian yang lebih ini, kalau nggak bisa hubungin langsung nomor saya di link deskripsi di bawah ya. Itu ada WA saya, boleh langsung japri. Jadi Optimate Curcumino ini khasiatnya banyak banget karena dia ada kunyit putih untuk memperbaiki di bagian dinding lambung yang udah penipisan di bagian dinding lambungnya. Nah, ini ada daun binahong, dia buat menurunkan asam urat. Temulawak dia buat semuanya ya. Pokoknya ini manfaatnya banyak, buat asam urat bagus, buat kolesterol bagus, terutama dia buat mempelancar darah, buat lambung juga bagus. Boleh kalian bisa konsumsi dari sekarang. Ini takutnya kehabisan karena stok di Jabodetabek ini terbatas ya.
Nah, ini masih disegel. Ini minumnya harus rutin, minimal kalau bulan puasa ini sebelum buka puasa sama sahur ya, rutin sehari 2 kali. Nah, tapi kalau mau lebih cepat langsung 2 kapsul itu reaksinya pasti ini banget, dia langsung bereaksi kalau kita minumnya banyak. Tapi aman ya, kalau kita mau 2 kapsul mungkin healing krisisnya atau reaksinya mungkin sedikit pusing, pegel-pegel, itu diterusin aja karena dia lagi proses untuk memperbaiki organ dalam tubuh kita. Oke, jadi kalian mau bisa pesan di saya pribadi atau buka di, kalau mau tanya-tanya dulu atau mau tahu tentang lebih lanjut bisa cek di websitenya ya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga kalian suka dengan konten saya ini. Semoga bisa bermanfaat dan berbagi pengalaman sedikit ya. Karena saya masih belajar juga. Belum 100% paham tentang yang namanya kesehatan. Cuman kan berbagi pengalaman kan itu indah, benar nggak? Berbagi ilmu, saling sharing, dan sama-sama saling koreksi jika saya banyak kekurangan atau dari segi perkataan atau dari segi ucapan saya, mohon dimaklumi ya. Oke, mungkin cukup di sini aja videonya. Jika kalian suka, like, jika kalian ini komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih. See you next to video.